Oh ya, halo Mas Hafid. Mas Abim ya ini, Mas Abim. Oke, maaf ya tadi ada sedikit error. Jadi kita lanjut 9:30 sekarang mata kuliahnya yang lain. Tadi tapi sudah paham ya Mas Hafid ya, Mas Abim sama Mas Hafid ya ini ya yang child literature tadi paham ya. Intinya tentang apa, tugasnya apa, paham ya, Mas Abim ya. Ayo, Mas Abim. Mas Abim, paham ya nanti tadi tugasnya apa sudah paham ya yang child literature ya, paham ya. Tugasnya apa Pak? Apa agar saya catat Pak? Tugas. Oh iya ya, belum paham berarti. Jadi tugasnya Mas Abim, saya ulangi ya. Child literature itu tugasnya ini, Mas Abim. Yang child literature itu kamu membuat 5 elemen sastra anak dulu. 5 elemen itu nanti kamu eh, jelaskan. Tadi kamu ceritanya bebas, cerita anaknya bebas. Bisa cerita di daerahmu sendiri, bisa cerita di Indonesia yang paling populer, bisa terserah. 5 elemen itu apa saja? Ada plot, ya ini, plot, karakter, setting, tema, dan style. Nah, ini cuman kerangka saja, Mas Abing. Kerangka saja. Lalu di kerangka itu nanti kamu kirim ke Google Drive saya. Kayaknya Mas Abim belum dapat. Saya kirimi ya linknya ya di kolom chat biar nggak hilang kalau di WA nanti ribet. Ah, ini untuk tugasnya dikirim ke sini ya yang tadi itu ya yang child literature di sini di apa di kolom chat itu di situ nanti ngirimnya kerangkanya itu. Lah, Mas Abim, yang paling penting itu plot atau alur cerita. Alur ceritanya buat seperti contohnya Pak Iqlil tadi itu loh. Yang buat original story elemen ya. Itu kamu buat ceritanya itu tentang apa. Ini misalkan ceritanya Timun Mas. Ada agreement, the birth of Timun Mas, the pursuit, the escape of Buto Ijo gitu ya. Tapi tidak hanya berhenti sampai sini saja. Kamu juga kasih plot twist atau perubahan transformasi yang ingin kamu ubah sekiranya relevan dengan anak kecil. Terus tujuannya apa kamu ubah itu? Gitu. Bawahnya lanjut karakter, lanjut karakternya sebutkan siapa saja, gitu ya. Terus lanjut setelah karakter, settingnya di mana, tempat sama waktunya. Terus temanya apa? Tema itu berisi tentang tujuan kamu menulis cerita itu loh untuk mengajarkan apa ke anak-anak itu tema. Terus yang terakhir tentang apa? Stylenya diksi yang ingin kamu bahas elemennya itu eh, harus easy to understand ya. Maksudnya and the organization of the book berarti kan berisi tentang apa saja gitu. Nanti ini terakhir aja style ini, nggak usah terlalu dipusingkan. Yang penting itu plot dulu.
Itu yang eh, materi mata kuliah child literature itu. Ya, paham ya Mas Abim ya? Itu ya. Kalau paham kita move to digital literacy. Oh, paham. Oke. Ya, membuat cerita anak. Mata kuliahnya kan children literature, cerita anak dengan 5 elemen tadi, betul. Yang paling penting fokus plotnya, plot. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke materi digital literacy. Masih ingat ya, kemarin materi digital literacy itu kan ini tentang eh, cerita, beberapa cerita tentang masyarakat migran gitu ya. Ini prakteknya, ini suara buruh dari migran. Tapi saya nggak mau fokus cerita begitu sekarang. Kita diskusikan tentang konsep ya, konsep dari eh, apa namanya ini, konsep literasi digital itu seperti apa sih? Nah, hari ini tuh kalau di bukunya itu halaman 62, halaman chapter 3 ya, New Literacy Concept and Practices. Konsepnya bagaimana sih literasi baru ini atau mengarah ke digital kan kemarin. Konsepnya bagaimana sih literasi digital itu dan prakteknya bagaimana? Itu hari ini akan kita bahas. Semoga Mas Abim juga datang. Kayaknya Mas Abim ini nggak lulus kayaknya mata kuliahnya Pak Ikil karena sudah sering sekali tidak hadir di 2 mata kuliahnya Pak Ikil. Nanti mungkin akan mengulang apa-apa ya Mas Abim, tetap sabar aja. Apa nanti kita pelan-pelan sama Pak Ikil pelan-pelan sekali biar ini selesai mata kuliah. Oke, oke, oke. Kenapa Mas Abim? Tuan Hafid belum datang. Iya, jarang sekali datang. Sepertinya akan tidak lulus ini mata kuliahnya Pak Ikil ini karena melebihi 4 kali pertemuan. Sudah datang 4 kali pertemuan Mas Hafid ini. Oke, jadi konsep dari literasi digital, konsep namanya konsep itu berarti inti dari apa atau penggeraknya apa gitu ya. Penggeraknya itu apa? Terus bagaimana itu terjadi? Terus siapa ini yang menggerakkan literasi ini dan berapa lama dan berapa masif ini? Dan fungsinya apa sih literasi abad ke-21 ini? Akan kita bahas sedikit ya hari ini supaya kita paham konsep literasi itu seperti apa. Ada apa Mas Hafid? Mohon maaf saya tidak hadir dikarenakan tidak enak badan. Oh iya, kemarin Mas Hafid datang. Nah, jadi saya jelaskan Mas Hafid aja. Jadi kemarin itu pokoknya nerangkan tentang bagaimana literasi itu dipraktekkan. Jadi bedanya literasi yang dahulu dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan memang ini ya dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang paling sering itu faktor yang saya terangkan yang kemarin sedikit biar merecall yang kemarin. Contoh yang paling mempengaruhi literasi itu kurikulum atau policy atau kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan. Contoh ya Mas Hafid ya, kalau zamannya Pak Ikil itu kurikulumnya itu namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau zamanmu mungkin K13 ya. Kalau sekarang mungkin kurikulum Merdeka fokus ke deep learning, ya kan? KTSP ini tuh kan teacher center atau seorang guru ini menjadi center, menjadi pusat ilmu pengetahuan di pembelajaran di dalam kelas. Kalau K13 siswanya yang lebih aktif gitu. Siswanya yang lebih aktif. Kalau kurikulum Merdeka itu diutamakan pembelajaran itu yang menyenangkan, tidak ada PR,
fokus ke pendalaman, joyfulness, terus apa lagi kemarin itu joyful, meaningful, bermakna bagi kehidupan sehari-hari begitu. Maksudnya kurikulum merdeka itu seperti itu. Tapi ada efek samping ya. Kalau dulu itu kan Pak Iqbal kan literasi. Kurikulumnya itu kan KTSP. Jadi guru itu menerangkan, saya mencatat gitu, merangkum apa yang diterangkan guru. Itu sering tugas merangkum itu sering sekali. Nah, K13 tidak ada merangkum. Benar? Benar Mas Hafid? Mas Habim, benar ya? Kamu di sekolah dulu sa Oh iya kamu Abim ya. Ya Mas Abim. Iya kamu kan ketika sekolah dulu kan ini kan jarang sekali merangkum. Bahkan misalkan sekarang kamu saya suruh nonton film, misalkan mata kuliah sastra misalkan ya. Saya suruh nonton film. Kamu berbicara itu bisa dengan cepat. Anak saya terutama contohnya anak saya. Saya kasih novel. Saya kasih novel suruh baca, dia mau baca. Literasinya dia bagus membacanya. Terus saya suruh menerangkan apa sih isi ceritanya novel itu, dia bisa menerangkan. Tapi ketika saya suruh menulis satu halaman misalnya, atau 3 paragraf lah, apa inti sari kesimpulan dari novel itu tidak bisa itu. Anak saya itu tidak bisa. Oh iya, mungkin beberapa sekolah Pak yang tidak merangkum di sekolah saya dulu, saya merangkum masih ada dan terkadang dari beberapa. Ah, memang ada yang begitu, ada guru yang masih menggunakan KTSP karena dianggap KTSP ini lebih efektif gitu ya. Memang saya akui bukan berarti KTSP jelek ya, tidak. Karena KTSP di sini guru dulu, guru termasuk gurumu ini yang di sekolah kamu itu masih mengikuti kurikulum lama yang dia terima dulu ketika dia kecil. Jadi itu diterapkan ke kamu gitu. Sistemnya itu kan mengalir gitu kan, TOT ya, trainer of training ya. Jadi apa yang diterima gurumu terus diaplikasikan ke kamu. Jadi masih bisa merangkum gitu. Tapi anak sekarang generasi alfa ini itu sulit untuk menulis itu sulit. Kalau berbicara oke dia bebas berbicara karena kurikulumnya kurikulum merdeka ya. Tapi untuk menulis itu sangat sulit, sangat jarang anak itu bisa menulis. Itu memahami itu sulit, memahami sesuatu terus jadikan sebuah kerangka tulisan itu sulit. Padahal apa? Di tulisan itu ide cara kita melihat orang itu karakternya seperti apa itu sebenarnya lewat tulisan itu bisa. Kalau di Mas Habim kalau ini kan apa yang kita pikirkan itu menentukan nasib kita dalam agama kita itu begitu kan. Ya sama gitu. Kalau kita itu cara cara menulis melihat sesuatu itu kurang baik, nanti kita juga jadi kurang baik. Lah, itulah konsep. Jadi apa yang the story that we live by. Jadi apa yang melatar belakangi di sekeliling kita, story-story yang di sekeliling itu konsep literasi. Jadi apa yang di sekeliling kita itu membentuk karakter kita. Gitu. Apa yang kamu baca, apa yang kamu terima ketika kuliah seperti ini. Kan Pak Iqbal masih menggunakan metode KTSP ya. Saya terangkan begitu kan ya. Tapi enggak, kadang-kadang ada dosen-dosen atau guru-guru itu yang memberi tugas. Seperti K13 itu kan siswanya yang harus aktif gitu ya, yang membuat PPT, yang membuat tugas-tugas, mencari masalah gitu kan. Itu semuanya itu kadang-kadang itu siswanya. Itu tidak juga jelek, tidak juga baik gitu ya. Apa tergantung dengan kebutuhan siswanya. Tapi kalau Pak Ike saya 50-50. Saya kasih materi dulu, terus kalau sudah paham, saya terangkan caranya menulisnya bagaimana dari kerangka tadi kayak menulis sastra anak itu ya. Terus diaplikasikan kamu pakai AI gitu. Saya ajari dulu. Istilahnya itu scaffold learning. Scaffold learning itu kayak kamu tahu scaffolding ya. Scaffolding itu kayak ini besi itu kerangka yang membantu Pak Tukang untuk membuat rumah, iya kan? Nah, maksud saya begitu. Saya itu
saya buatkan pijakan, saya kasih pijakan kamu itu seorang siswa agar bisa membuat rumah sendiri, membuat keahlian sendiri, gitu. Dan ini sulit kalau nggak ada seorang guru. Kalau dulu dulu kan siswanya yang aktif itu efeknya itu akhirnya kurang menghormati guru karena guru tidak berperan di situ. Kalau sekarang kan sebagai fasilitator ya, jadi pijakan pengarah kalau ini kurang baik diarahkan yang baik gitu. Nah, the story that we live by, the story that we live by, cerita-cerita yang cerita-cerita yang di sekeliling kita itu yang akan kita bahas hari ini. Itu konsep dari literasi kita apa yang kita akan diskusikan hari ini. Ingat ya, kata kuncinya itu the story that we live by. Itu yang ngarang itu siapa saya punya bukunya kok. The story that we live by saya lupa bukunya itu. Wah, saya lupa bukunya namanya, pengarangnya siapa. Pokoknya intinya cerita di media sosial, di TikTok, Instagram, yang sehari-hari kamu baca ya, berita di Google, itu mempengaruhi cara kita mengambil sikap. Prakteknya itu tergantung apa yang kita peroleh, inputnya apa saja keseharian kita. Itu konsep dari literasi. Kalau yang kita baca itu baik-baik, tentunya jatuhnya akan baik, prakteknya akan baik. Lah, masalahnya di sosial media, di berita-berita nasional, itu kalau nggak negatif itu nggak jadi berita. Kalau yang positif itu A B aja gitu. Masalahnya itu. Jadi berita yang kita baca di sosial media kayak TikTok, Instagram, terus apalagi Facebook, apalagi di Google, di Jakarta Post, itu selalu yang menarik di kulik itu berita-berita yang negatif. Contoh kan misalkan MBG. Misalkan MBG kan yang sekarang kan yang viral ya Mas Habib ya, itu kan diekspos di seluruh Indonesia. Kekurangannya terutama. Tapi mereka lupa, ternyata Pak Presiden itu juga membuat program revitalisasi 16 yang sudah terjadi ini, bahkan yang sudah terjadi. 16.000 sekolah di kawasan pesisir, kawasan apa sih luar, kawasan yang apa sih yang bukan Jawa, daerah yang pelosok-pelosok, yang Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu kan, yang masuk itu 16.000 sekolah sudah direvitalisasi. Itu jarang diekspos, padahal itu yang juga baik gitu kan. Lalu di TikTok misalkan, kita lihat di TikTok gitu ya. Pokoknya di bab ini kalau saya baca itu eh, yang kamu lihat itu ya, ini sini ya. Your eyes produce a text. Nah, itu kan. Jadi yang kamu lihat itu membuat cara berpikirmu tuh menjadi baik atau tidak itu apa yang kamu lihat. Contoh di TikTok. Saya lihat standar TikTok itu standar TikTok itu konsumtif ya, cenderung ke konsumtif. Bahkan TikTok itu diarahkan ke sebuah ini ya, ada tokonya. Bahkan TikTok itu tidak hanya menjual yang FYP atau apa. Itu juga ditunggangi oleh ada toko-toko Tokopedia ya di TikTok itu Mas Habib ya. Di Tokopedia. Sama, Shopee itu juga tidak hanya sekedar toko, tapi ada juga ininya, entertainmentnya, ada hiburannya juga. Gitu. Tapi semuanya mengarah ke konsumtif. Ya. Dan ini tentunya berbahaya. Berita itu mengarah negatif, sosial media itu mengarah ke konsumtif. Dampaknya apa? Dampaknya kalau konsumtif. Ada gap, kesenjangan antaranya yang kaya dengan si miskin. Yang miskin, dia mengada-ngadakan, berusaha ada punya iPhone. Padahal dia nggak punya uang untuk beli iPhone. Dia mengada-ngadakan buat beli iPhone. Karena nggak punya uang, dia pinjol misalkan. Atau eh, bukan pinjol ya, dia apa beli iPhone-nya itu pakai gaji bulanan nyicil misalkan begitu. Ini kan berbahaya sekali, ya, mengada-ngadakan lifestyle yang belum tentu levelnya dia. Budaya konsumtif ini menjadikan apa? Eh, Ketika orang itu sakit, misalkan, sakit gitu aja ya, sakit gitu aja, sakit apa gitu ya, misalkan agak kronis, misalkan sakit apa ya,
Wis pokoknya sakit lah gitu. Misalkan kena apa lambungnya kena misalkan, kena GERD misalkan gitu. Dia nggak punya dana untuk berobat. Dia tidak punya dana untuk mengobati dirinya karena uangnya untuk beli iPhone gitu. Nah, tentunya ini berbahaya sekali. Jadi perbudakan di era global, di era abad 21, perbudakan yang terselubung di era 21. Kita ambil praktek langsung ya. Kita cari di Google, Mas Hafid. Untuk mengetahui literasi digital, kita harus tahu ini dulu ya. Kamu bisa tik kok. Google, Google Year in Search. Nah, apa yang paling sering di search di Google di tahun 2025 kemarin? Iya kan? Kira-kira yang paling trending itu apa sih tahun 2025 kemarin? Ini kan. Ini misalkan ini bentuknya Google Year Insert itu. Tapi ini wilayahnya global yang paling sering di ini ya, yang paling sering dicari di dunia di tahun kemarin itu. Apa saja? Nanti spesifik kita Indonesia, yang dunia dulu itu. Bentar agak loading. Ada pertanyaan Mas Abim? Apa yang pertanyaan apa? Untuk mencari apa yang paling sering dicari secara global, iya betul. Yang paling sering dicari itu ternyata berita Charlie Kirk, Charlie Kirk ya, assassination, pembunuhan Charlie Kirk, Iran ya memang eh, kemarin itu ini ya perang ya terkait perang, terus pembunuhan Charlie Kirk. Bisa ini dicari ini Charlie Kirk itu yang mana ya? Saya juga lupa. Nah ini oh ini dia itu dibunuh gitu ya. Apakah dibunuh gitu? Ya, ini yang ditembak di depan apa relawan kemarin tuh loh, yang Charlie Kirk itu yang politik aktivis aktivis dari ini di UT ini di ketika dia di universitas apa gitu ya, itu ditembak gitu langsung gitu ya di depan simpatisannya loh, yang paling sering di ini dunia ya, terus perang Iran, terus US government shutdown, terus apa ini? New Pope Chosen sama LA Files itu. Itu yang dunia. Ya, kalau kita analisis ya berbahaya juga ini. Perang, terus shutdown, menimbulkan panik, perang juga sama. Terus assassination, pembunuhan. Jadi menyebarkan rasa tidak aman gitulah. Nah, akhirnya kan tidak apa? Tidak damai gitu kan. Dari dulu memang seperti ini ya. Mm-mm. Sejak COVID gitu kan juga kan takut semuanya meninggal, banyak yang meninggal. Nah, macam-macam ini. Ini entertainmentnya apa ini? Oh, saya nggak paham ini. Superman, Minecraft movie, nah, macam-macam ya. Song liriknya itu di DMF ya, tahun kemarin. Secara global. Bagaimana sekarang secara Indonesia? Fokus ke Indonesia bisa cari. Ini kan tadi kan global ya. Kita fokus ke Indonesia. Kira-kira tahun 2025 kemarin yang paling di trending itu apaan sih? Bisa kita lihat. Bahkan kita bisa lihat Mas Abim, yang paling trending sekarang di Google itu apa? Kalau Mas Abim mau buat sebuah apa karya literasi terus diupload ke web, Pak itu punya web, Mas Abim mau apa mempunyai opini tentang yang trending sekarang bisa dikirim ke Pak Iqbal gratis ya. Kalau mau menulis gitu silakan. Nah, kolom opini, kolom berita gitu. Buat buku bisa. Kira-kira apa yang paling tren ya saat di Indonesia tahun kemarin? Oh, kemarin itu yang paling sering di search itu film Jumbo itu ya. Cortex, Purbaya gitu. Terus yang paling di search apa itu ya? Apa itu statue, apa itu velocity, apa itu Yeping, apa itu padel, apa itu Cortex. Ya mirip-mirip. Kalau di sini kita lihat ya, kalau kita lihat tahun kemarin itu manfaatnya apa ini? Kita lihat ini.
Manfaatnya apa itu statue, apa itu velocity, ini kayaknya ini deh yang trending di TikTok deh. Mencari apa yang paling sering dicari secara global. Iya, iya. Tidak ada manfaatnya, betul. Apa itu statue, yeping, yeping, padel mungkin ini semacam olahraga saya tahu. Kalau Kortek ini pajak, ya. Kortek ini pajak tahunan itu yang punya usaha, khusus yang punya usaha. Itu yang paling sering dicari itu malah yang tidak bermanfaat ya kayak statue, velocity, yeping, padel dan lain-lain. Dan ini tahun 2025 kemarin yang paling sering dicari itu. Jadi eh, kebanyakan orang mencari apa itu statue, apa itu velocity. Nah ini kan budaya yang tidak mencerminkan Indonesia. Padahal yang sering dicari itu mencerminkan Indonesia. Kalau kita lihat misalkan negara lain misalkan, ya coba kita cari negara lain, Mas Abim, kita bandingkan apa yang sering dicari oleh negara lain ya. Sebentar, kok mati ini nggak bisa di-scroll. Ah, misalkan saya scroll, mau negara apa Mas Abim? Mau request negara apa? Bebas ini ya. Tahun 2025 kita, oh mau request negara apa ini? Mas Abim ini. Kanada, oke Kanada. Kanada itu pakai bahasa Inggris kah? Ini Finlandia pakai bahasa apa ini? Nggak paham. Ya Pak ya, Kanada itu di depan berarti ya. Australia, Belgium, Kanada. Oke. Ini ya, gambar apa petanya Kanada itu ya. Iya ya, sama ya. Di Kanada tahun 2005 itu yang trending itu yang trending saya nggak paham ini Blue Jays ini apa. Ini kalau mau kita search ya kita baca gitu. Apa itu Blue Jays? Oh, ini kayaknya klub. Iya, tim bisbol profesional dari Toronto, Kanada. Kayaknya ini yang paling sering di search itu ya, terkait olahraga. Terus, dulu. Apa tadi? Kanada election result. Kayaknya kemarin ada pemilu di Kanada. Ada perang Iran. Terus, LA Fires ini maksudnya apa? Tuh, klik guys. Ada kebakaran di Los Angeles. Itu juga di search oleh, sering di search oleh ini ya, sama sama kayak tadi di Amerika itu penembakan Charlie Kirk. Ya itu. Ya ini sangat timpang dengan apa yang di Indonesia. Di Indonesia itu kayak tadi velocity, terus statue. Kalau di sana itu tentang olahraga, politik, terus perang, terus kebakaran hutan itu dianggap ber ini lingkungan itu dianggap penting ya. Jadi misalkan kebakaran ini menjadi hal yang gawat. Kalau sekarang kayaknya tsunami ya, tsunami yang di Jepang, misalkan di Jepang pasti yang sering sekarang yang trending sekarang di Jepang pasti tsunami itu. Terus bagaimana pemulihannya untuk LA dulu? Kenapa ini? Sebentar ada masalah apa ini? Nah, kalau bandingkan dengan Indonesia, statue sama velocity apa-apaan ini. Jadi literasi di Indonesia berarti kurang sekali. Betul, Mas Abim. Ditandai oleh apa? Semakin minimnya mereka itu search hal-hal yang positif, yang berdampak positif gitu, yang bermanfaat. Itu ya. Dan ini berbahaya sekali. Aduh. Aduh. Nah, jadi kayak kayak media sosial di Indonesia itu sengaja untuk membodohkan masyarakatnya, gitu. Kayak kayak sengaja pembodohan. Nah, banyak sekali hoax. Kayak Kompas kemarin dengan media Rusia itu kan banyak sekali hoax terkait BBM.
Terus apa lagi ya? Simpang siur hoax ini apa berita palsu ini dan tidak ada filter karena mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang ini terbiasa dengan hal-hal yang tidak penting. Tapi tidak semuanya. Banyak orang yang banyak apa perkumpulan anak-anak muda sekarang itu sudah paham literasi. Nggak semuanya jelek. Ini saya ngomongkan kebanyakan ya. Kebanyakan mereka itu data ini yang menunjukkan yang sering di search di Google itu Statue sama Velocity. Kita kembali, ini kan realita ya. Kita kembali ke mata kuliah. Kalau sudah tahu kita masalahnya apa, kira-kira misalkan Mas Abim jadi Menteri Pendidikan atau Menteri yang berhubungan dengan media sosial, Menteri apa ya? Ya Menteri Pendidikan, literasi kan masuk ke Menteri Pendidikan. Apa yang Mas Abim lakukan untuk mengentaskan permasalahan literasi rendah di Indonesia ini? Misalkan Mas Abim Menteri Pendidikan sehari lah gitu. Apa yang Mas Abim lakukan? Kira-kira, saya kepingin tahu pendapatnya. Apalagi Cina itu ya. Anak-anak mudanya itu sudah berusaha mengadaptasi teknologi AI dengan robotik untuk anak-anak Cina itu. Ujian nasional di Indonesia kan dihapus ya. Di sana masih ada karena mereka sangat menghargai pendidikan. Di Indonesia sangat tidak menghargai pendidikan. Jadi Mas Abim kalau mau sukses di Indonesia sebenarnya jangan kuliah lagi habis ini. Setelah S1 jangan kuliah lagi. Yang penting viral. Yang penting FYP nanti jual barang, barangnya laku banyak, kaya Mas Abim. Kalau di Jepang tidak. Kalau di Jepang dia yang menguasai teknologi, terutama sekarang itu energi ya, energi. Dia yang tahu, paham mengelola energi dari geotermal, dari panas bumi, angin, tenaga surya. Itu yang nanti yang menguasai, yang sukses. Maksudnya Pak Iqbal yang sukses begitu. Kalau di Indonesia tidak, anak sekarang masih sibuk velocity sama stay itu. Terlalu banyak hiburan. Ah, ini Mas Habib komentar ini. Jadi pendidikan, kamu ngapain Mas Habib? Apa ini Mas Habib? Kamu ngomong apa? Saya ingin orang-orang membaca literasi, jadi menteri pendidikan ya kamu ya. Saya ingin orang-orang membaca literasi pembelajaran, paling tidak bagaimana bertahan hidup di masyarakat dan aturan lalu lintas saja paling tidak. Nah, ya minimal ya itu ya, paling minimal tahu caranya survival sama lalu lintas ya, tidak ngawur di jalan ya. Terus pengetahuan umum, aturan juga dan mulai bagaimana mengelola bahan pangan dan juga mengelola bahan yang sudah didaur ulang. Ah, mantap ini Mas Abi. Jadi kamu bisa istilahnya itu resilience ya, ketahanan pangan, ketahanan untuk bertahan hidup, ya kan? Ketahanan pangan, bagaimana misalkan ada terjadi perang, itu kamu masih bisa survive. Dan bersyukur ya, ternyata menurutnya menurutnya data di Indonesia itu ternyata masuk negara yang resilience-nya bagus. Misalkan Iran terkena dampak ini ya, terkena dampak kalau di Amerika terus daerah-daerah Eropa karena di Selat Hormuz itu ditutup ya, jadi pasokan gas itu kan berkurang. Jadi gas itu melonjak tinggi, karena melonjak tinggi otomatis bahan baku pangan sehari-hari tinggi juga. Tapi di Indonesia itu tetap stabil. Itu positif ya, itu positif. Minimal literasi tentang itu ya, betul. Mereka Indonesia itu harus paham apa yang menjadi kebutuhan premier mereka. Tidak perlu ini ya, tidak usah muluk-muluk yang tersier, hiburan atau yang sekunder gitu. Jangan. Pertama yang dibutuhkan pertama itu apa, itu yang harus dipenuhi dulu. Pemahaman itu saja itu kurang Indonesia. Ya, mereka rela tidak makan, mengorbankan kesehatannya sehari-hari demi mendapatkan iPhone itu kan berbahaya. Pandangan itu kan berbahaya. Mereka itu pola pikirnya itu konsumtif sekali. Menghilangkan pola konsumtif itu bagaimana?
Itu PR yang sangat berat. Kalau Pak Iqlil ini ya, kalau Pak Iqlil mau jadi Menteri Pendidikan itu saya hapus sekolah, itu saya hapus semua. Dari sekolah itu hanya menjadi fasilitator untuk assessment atau untuk tes saja. Kalau mau jadi dari Menteri Pendidikan ya saya hapus semua kurikulum, terus apa struktur konsep sekolah yang sekarang. Jadi saya mau menciptakan sekolah baru, mereka hanya menjadi fasilitator untuk proses assessment. Nah, pengukuran jadi anak kecil pun ketika mereka dites misalkan lulus, ya dia naik tingkat gitu. Kalau nggak lulus tetap dia bertahan gitu. Kenapa hal ini? Karena memang banyak perusahaan-perusahaan itu yang mengeluh Mas Abim, yang mengeluh karena literasinya anak muda yang bekerja sekarang ini usia kamu kan yang kakak kelasmu yang lulus-lulus itu loh, yang baru lulus-lulus itu yang mau bekerja itu rendah sekali. Literasi numerikal, literasi lingkungan, literasi wacana, literasi aspek apapun itu sulit sekali. Contoh kemarin saya lihat di FYP-nya Pak Iqlil itu eh, ada 10 semangka misalkan atau 10 dibagi dua berapa gitu. Itu rata-rata jawabnya itu ada yang jawab dua, ada yang jawab lima gitu. Padahal 10 bagi dua kan 20. Mereka menganalogikakan eh, literasi mereka itu kurang gitu. Dan ini berbahaya sekali. Bahkan anak SMP, SMA itu sebagian di Jawa Timur, sebagian yang nggak kebanyakan, sebagian itu belum bisa membaca dan bisa menulis. Anak SMP atau sama anak SMA kelas satu itu belum bisa menulis, belum bisa membaca, bayangkan. Ini kan berbahaya, sangat berbahaya. Mm-mm. Iya, iya Mas Abim bilang apa ini? Peraturan pajak, aturan lalu lintas, ya workaholic, ya sering bekerja, terus sopanan, iya. Jadi guru karena tidak dituntut untuk aktif di dalam kelas, Mas Abim ya. Kalau dulu saya itu sangat menghormati guru ya, sopan-sopan dengan guru, karena mereka memberi ilmu banyak sekali kepada saya. Sekarang kan guru dituntut untuk banyak ini Mas Abim, untuk menjadi banyak tugas tambahan, kayak administrasinya lah, kayak apa ya, kayak RPP-nya, tugas menugasnya, terus portofolio yang harus disiapkan sebelum masuk dan setelah masuk, setelah kelas itu banyak administrasi yang harus dilaporkan ke sistem. Jadi guru itu juga plus guru itu tidak di- tidak menjadi peran aktif di dalam kelas. Justru siswanya kan. Akhirnya siswanya itu tidak begitu respect pada gurunya. Jadi sopan santun itu tidak ada. Ketika guru itu jewer dilaporkan. Ya, hal itu yang menjadi kita itu berbahaya ya. Literasi di Indonesia sangat berbahaya. Entah sampai kapan ini Indonesia ini seperti ini. Kalau kita tidak ada reformasi, tentunya jangka panjang akan ada pertumpahan darah dan ada permasalahan dari internal sendiri, bukan dari eksternal, tapi dari anak-anak muda, dari anak-anak generasi bangsa nanti yang akan datang. Itu begitu, Mas Afim. Kalau eh, kalau saya rangkum konsep literasi itu seperti itu. Apa yang menjadi wacana kita, diskurs ya, istilahnya wacana kan diskurs ya, diskurs kita itu yang mempengaruhi cara kita bicara, bersikap, menerapkan di kehidupan kita sehari-hari itu wacana ya, the story, cerita yang meliputi kita. Pernah di tahun 2021 itu trending topiknya tuh ketika itu 75.000 pecahan uang 75.000. Kalau kita ngomongkan wacana ya, saya contohkan. Itu pernah viral Mas Abim di Jakarta Post. Ini pernah Pak Ekil search, tapi saya cari tadi nggak ada ya. Di Jakarta Post itu pernah trending itu pecahan mata uang 75.000 itu simbol mata uangnya itu berupa jembatan. Jembatan yang menghubungkan antar pulau di
Papua nggak salah. Pokoknya infrastruktur lah yang dijadikan simbol itu di mata uang itu ya. Mungkin Mas Abim punya uang 75.000 yang baru itu yang tahun kemarin itu kan Merdeka 75 ya, ke 75 akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani itu mengeluarkan mata uang baru, pecahan mata uang baru 75.000. Itu simbolnya itu jembatan. Lah ini berbahaya Mas Abim. Kalau kita lihat wacana, ini mempengaruhi pola masyarakat kalau kita itu harus membangun, harus ada